berserah, ku berserah di dalam. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih pagi menjelang siang ini. Kami datang bersama-sama, kami berkumpul, kami menari, kami memuji, kami menyembah Engkau di tempat-Mu yang maha kudus. Kami jemaat dari GBI Pasar Baru Tangerang ini sudah bersorak-sorai karena kami bersuka cita ketika kami mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan seperti apa yang Kau tuliskan dalam firman-Mu. Dan kami saat ini, kami berdiri, kaki kami berdiri di rumah-Mu. Terimalah sorak-sorai kami sebagai dupa yang harum. Biarlah sorak-sorai kami ini menggemakan surga. Biarlah lewat sorak-sorai ini Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian. Terima kasih Bapak, kami mau belajar, oleh karena itu biarlah setiap kami buka hati. Dan kami siap diberkati. Dan yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Belum duduk dulu, sekali lagi bilang kiri kanan saudara, Anda hebat. Bilang aja begitu, pakai masker juga boleh. Ya, silakan duduk. Senang kembali boleh ada pada ibadah ketiga. Saya tadi sudah melayani jam 7, jam 9, dan sekarang jam 11. Jam 7 saya bicara tentang dimerdekakan oleh Kristus. Jam 9 kita bicara tentang kemerdekaan yang bisa mengangkat beban hidupmu. Dan hari ini yang jam ke-11 saya memberi judul tetap melangkah maju, ya, bahasa kerennya keep moving forward. Saya tadi mau pakai bahasa Inggris, cuma karena ada Parian saya malu, dia guru bahasa Inggris, takut Inggris saya jelek. Dan ibadah ketiga ini saya siarkan juga live untuk sahabat-sahabat saya di atas yang di Facebook dan sahabat-sahabat saya yang ada di Instagram. Makanya tadi saya nyorot-nyorot itu sebetulnya supaya sahabat-sahabat saya yang ada di media sosial melihat bahwa ini kebaktian bukan kosong-kosong, bukan kebaktian bohong-bohong. Ada jemaatnya saudara ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dan bangkunya full. Ya, bahkan kakak saya tadi di Serpong tanya, itu gereja apa? Saya share sama Pak Daniel. Gereja kok gede rame ya orangnya. Dia nggak tahu ya, rame sih enggak. Cuma jemaatnya gemuk-gemuk jadi kelihatan padat. Saudara, puji Tuhan. Haleluya. Yuk, dalam 20-30 menit ke depan kita akan belajar. Keep moving forward atau tetap melangkah maju. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak boleh diam di tempat. Orang Kristen harus melangkah maju. Orang Kristen harus yakin bahwa hidupnya adalah hidup yang dipimpin dan diserahkan. Makanya tadi lagunya padahal nggak kompakan sama pemimpin pujian. Bisa pas, ku percaya janji Tuhan ajaib. Saudara percaya dengan janji Tuhan? Kalau saudara percaya, lihat lagi kiri kanan muka teman saudara, bilang percayalah, bilang cepat lakukan itu. Puji Tuhan. Nah, ayat yang mendasari kita pada ibadah minggu ini, Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14 ya. Puji Tuhan, haleluya. Sudah dapat, mari kita baca yang masih bisa melihat jauh ada di layar, yang nggak bisa lihat jauh lihat Alkitab. Yang nggak bawa Alkitab dan nggak bisa lihat di layar, hari ini bertobatlah ya. Ya. Yuk kita baca sama-sama, tapi pelan ya, kalau ada koma stop, ada titik stop. 13 dan 14 dari Filipi pasal yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kitab ini ditulis oleh Paulus, bukan Paulus dalam keadaan senang, bukan Paulus dalam keadaan gembira. Kalau secara manusia, dia tidak senang, dia tidak gembira, dia berada dalam kecemasan, dia berada dalam tekanan, hukuman mati sudah ada di depan mata, tetapi karya-karyanya luar biasa. Benar, ini semua diilhamkan Tuhan, tetapi Paulus menjadi kawan sekerjanya Tuhan, Paulus menjadi partner. Tuhan bukannya nggak bisa kerja sendirian, tapi kalau Tuhan kerja sendirian, dia namanya bukan Tuhan lagi. Ya kalau dia tiba-tiba bikin saudara tobat aja, semua orang baik. Ya berarti kita sudah berada dalam
kontrol dia, ya mau bikin apa juga kita udah beres. Tidak, kita dikasih kesempatan hidup. Kita dikasih kesempatan untuk memilih. Saudara melawan Tuhan juga boleh, saudara, nggak dilarang. Saudara mau tinggalin Yesus juga sekarang nggak apa-apa, nggak dilarang. Saudara sekarang keluar dan meninggalkan Yesus nggak ada masalah. Karena yang bermasalah tentu orang yang meninggalkan Yesus. Karena saudara benci, saudara senang, saudara gereja, saudara nggak ke gereja, Yesus tetap Tuhan. Ngerti ya saudara? Lu mau marah kek, lu mau bilang nggak bener, Yesus tetap Tuhan. Udah begitu aja. Jadi nggak ada paksaan, ya. Cuma saya aneh aja ya. Sekali lagi saya nggak sedang manas-manasin orang supaya ke gereja, enggak. Cuma aneh aja buat saya ada orang nggak ke gereja, tapi ke mall dia berani. Buat saya aneh aja orang yang ke gereja 1 jam ini duduknya rapi. Ini saya perlu foto nih dari atas. Duduknya rapi, setiap break disemprot, pegangan tangan enggak. Salamannya udah kayak pencak silat, iya kan? Iya kan? Bagaimana bisa nular gue gak ngerti gitu. Tapi kita berani loh ke mall, ke minimarket, belanja. Katanya social distancing, baru naik 15 perak aja nawarnya lu bikin ketular, ya kan? Nah bagi saya sederhana, sekali lagi saya bukan manasin saudara untuk ke gereja terus, bukan. Tetapi yuk kita tetap harus melangkah maju. Mau sampai kapan kita berada dalam ketakutan demi ketakutan? Please, saudara, saya bukan menantang penyakit, enggak. Saya kalau kena, saya sudah bilang sama istri saya, ya udah kita kalau kena isolasi kita jaga. Kalau memang harus selesai, saya harus bilang sama istri saya, rumah gue udah jadi. Tadi pagi saya bilang kalau selesai rumah kita udah jadi, kita pulang ke rumah Bapak. Nah biasanya yang belum selesai itu belum beres. Makanya ini kita semua belum beres, cicilannya masih belum lancar. Kalau cicilannya lancar, betul nggak cicilan rumah saudara lancar? Kalau lunas pasti datang developernya, kasih kuncinya silakan masuk, kan begitu. Kalau nggak diusir, ya itu standar aja gitu perumpamaannya. Jadi bagi saya kita tetap harus maju ke depan, mesti tetap maju ke depan, jangan lihat ke belakang. Memang bukan kita yang menangkap Tuhan, Tuhan yang menangkap kita. Itu kesaksian Paulus. Jadi nggak boleh ada orang sombong dan bilang, ya saya begini karena usaha saya. Hati-hati. Hati-hati, ini saatnya saudara bisa celaka ya. Jangan bilang sama istri saudara, kita bisa makan saat ini karena gue kerja keras sama lo. Hati-hati, hati-hati. Sekarang yang dulu suami-suami yang sombong, kerjaan udah mulai gak beres, udah mulai terancam dipecat, hati-hati. Makanya sekarang kita harus kembali ke jalan yang benar. Lihat kiri kanan saudara, tunjuk kembali ke jalan yang benar. Tunjuk aja kan, dia gak bakal marah. Kenapa? Karena muka lo separuh ketutup, dia gak kenal sama lu ya. Nah kita akan belajar saudara, apa yang ditulis oleh Paulus. Paulus dengan jelas mengatakan begini, saya baca ulang. Saudara-saudara, saya sendiri, kalau saya Paulus nih, saya sedang bilang, saya sendiri nggak menganggap kalau saya menangkapnya. Tetapi ini nih, saya melakukan, saya lupakan semua yang ada di belakang. Makanya hanya orang-orang yang bisa melupakan apa yang ada di belakang, yang bisa maju ke depan. Ya, saudara, ada hal-hal yang baik di belakang yang boleh juga saudara ingat untuk memacu, bahkan yang buruk pun bisa untuk memacu. Tetapi kalau yang di belakang membuat engkau tidak bisa lagi maju ke depan, lebih baik sudahi saja. Ya, sudahi aja, percuma hidup kalau terus dibayang-bayangi oleh masa lalu. Saudara jangan biarkan pikiranmu menari-nari. Ya kan, jangan biarkan si jahat menari-nari lalu masuk ke dalam relung hatimu. Waduh, rusak. Saya pernah bilang lalat boleh terbang di atas kepala kita, tapi waktu dia hinggap kita bisa usir. Kalau saudara dia hinggap, saudara diam aja, bahaya. Saudara pikir kepala saudara donat, ya kan? Nah, ini kita akan belajar, singkat saja kita akan belajar, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terus melangkah maju di dunia yang tidak pasti. Tidak ada corona pun dunia tidak pasti. Hanya orang-orang yang celaka yang mengandalkan hidupnya pada dunia. Baik sahabat yang ada di lantai bawah, sahabat yang ada di balkon, khusus yang di balkon tepuk tangan dong biar kita dengar. Nah, ya. Biar sahabat-sahabat saya yang sedang menyaksikan live tahu kalau di gereja ini rame saudara. Ada di balkon, ada di bawah, di sebelah kanan yang di atas 60 ya. Luar biasa, udah ada pembagian yang hebat. Dan dari tadi, dari jam 7, 9, 11, saya nggak dengar satupun ada orang batuk di tempat ini. Berarti saudara sehat ya kan. Kan biasanya kalau nggak ada corona, kalau saya khotbah ada aja. Ya kan, sekarang nggak ada. Dia tahan mati-matian, dia takut kalau batuk diusir. Batuk ya batuk aja Pak, jangan sampai dia tahan. Batuk nggak apa-apa ya. Saudara bisa jadi saudara makan keselak, minum nggak rapi. Batuk itu nggak berarti sakit. Kalau berkali-kali baru masuk ke rumah
sakit ya. Kita belajar. Yuk, ada dua prinsip yang menarik dari ayat ini. Tentu dari ayat 13 dan 14. Yang pertama, orang-orang yang mau mau terus melangkah ke depan dikatakan dia harus berani hidupnya terus berarah kepada Kristus ya. Ayat ini jelas dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jelas sekali orang-orang yang mau terus melangkah, dia harus dikatakan di dalam Alkitab mengarahkan diri kepada Kristus. Saya nggak tahu apakah saudara bilang, oh lu sih pendeta. Enggak, bukan soal pendeta. Semua orang yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan, dia harus pisahkan lagi dipartisi kepalanya ya. Hal-hal dunia out, kita fokus kepada Tuhan. Bukan berarti kita enggak melakukan pekerjaan di dunia ini. Tetapi apa yang kita kerjakan fokusnya kepada Tuhan. Hanya satu titik itu tetap fokus. Nah, ada lagunya dulu. Dan jadi bintang, saudara. Nah, oleh karena itu saya dapati ada beberapa prinsip. Ada tiga prinsip, tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita mengarahkan diri kepada Kristus. Yang pertama, saudara harus berani bersyukur karena saudara dipilih Tuhan. Ya kan? Yang dipanggil banyak, sedikit dipilih. Lalu saudara bilang, jadi orang-orang yang di sana sial banget hidupnya. Enggak, dia juga dipanggil. Tapi respon kurang baik. Bukan berarti Tuhan nggak mau milih, karena Tuhan selalu membuka kesempatan kepada siapapun. Saya hamba Tuhan yang selalu bilang setiap orang ada kesempatan untuk bertobat. Kalau ada orang bilang dia nggak bisa lupa pendeta, udah susah masuk surga, neraka tuh tinggalin Yesus, gila dia pergi dengan keyakinannya sendiri, udah nggak ada harapan deh Pak Pendeta. Sebelum nyawa putus masih ada harapan. Ya, tapi dia kan sudah mengucap Roh Kudus. Saya nggak tahu ya, bapak-bapak kita juga ada sekolah teologi ya. Saya nggak pernah dapati ukuran orang menghujat Roh Kudus sampai mana. Coba tolong jelasin sama saya. Sampai mana? Emang kita Tuhan bisa menghakimi orang, kita bilang, lu udah menghujat Roh Kudus karena lu tinggalin Yesus. Harus hati-hati saudara. Jangan jadi hakim untuk itu. Saya orang yang masih percaya sebelum saudara mati, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Dan jangan tunggu saudara pasang kabel di sini. Saudara kan udah bertobat semua. Makanya maju ke depan dan bersyukur karena saudara dipilih Tuhan. Lupakan yang di belakang. Maju ke depan. Kalau ada hal-hal di belakang yang mengingatkan pikiranmu, tapi itu jangan jadi penghambat langkahmu ke depan. Jadi yang pertama, saudara, kita harus mengarahkan langkah kita terus kepada Kristus. Nah, waktu kita melangkah itu supaya enteng langkah kita. Tadi saya mau kita bersyukur karena dipilih Tuhan, dan gak cukup cuma bersyukur, yuk mulai menerima panggilannya. Karena apapun khotbah, siapapun khotbah, mau pendeta dari ujung planet manapun, ujung-ujungnya saudara akan selalu diingatkan. Bersyukur kalau saudara dipilih. Lalu kalau dipilih jangan cuma gue dipilih. Nanti saudara juga nggak berkembang. Saudara juga nggak jadi anggota yang membawa dampak di antara. Kalau ibarat ini tim, saudara nggak berdampak dalam tim, nanti cadangan. Kalau kelamaan cadangan lama-lama dicoret juga dari tim saudara ya. Nah oleh karena itu saya dapati ternyata orang gak cukup cuma bersyukur, tapi orang juga harus menerima panggilan Tuhan. Dan waktu dia menerima panggilan Tuhan, maka sedikit demi sedikit dia mulai memperbaharui hidupnya dan dia mulai meninggalkan kehidupan yang lama. Itulah Paulus, aku melupakan yang di belakang. Bahkan dia bilang apapun dulu yang menjadi keuntungan bagiku, semua menjadi tidak berguna. Bahkan lebih lagi, semua menjadi sampah sejak pengenalanku akan Kristus. Jadi saudara hari ini, cewek-cewek nih, lu lihat nih, cewek-cewek denger nih, gue agak pedes sedikit. Tas-tas di rumah lu jadi sampah nggak? 3 bulan. Ada yang lapuk, sok-sok keren mau dipakai jebol, ya kan? Ada sepatu haknya tinggi 4 cm, begitu jalan kepretek, patah, nggak pernah kepake. Udah beli diskon, patah lagi, ya kan? Baju-baju nggak kepake. Cowok-cowok semua nggak kepake. Ya, hati-hati. Makanya saat-saat ini Tuhan sedang ajarkan. Jangan belanja lagi yang baru. Mall dibuka kayak orang dari hutan baru lihat mall. Datang semua beli. Bando masih 6 di rumah, beli lagi 4. Mau diapain tuh kepala lo? Iket aja iket. Pocongin iket, ya kan? Cowok-cowok juga beli lagi sepatu, diskon. Semua sekarang diskon. Barang 4 bulan gak ada yang beli. Ya kan? Udah, sekarang nikmati hidup yang ada. Syukuri apa adanya. Hidup ini anugerah. Kalau saudara bisa membeli tapi nggak perlu, jangan. Uang itu mendingan saudara pakai untuk melayani Tuhan lewat kehidupanmu. Ya kan?
Dengan apa yang kau punya Tuhan mesti dimuliakan. Oleh karena itu hari ini kita belajar bagaimana kita bisa jalan maju ke depan. Saudara harus mengarahkan langkah saudara kepada Kristus. Ketika engkau mau kuat dalam langkahmu, maka saudara harus tahu dulu. Hanya orang yang tahu bersyukur karena dipilih Tuhan yang bisa melangkah maju dengan pasti. Hanya orang-orang yang sadar, orang-orang yang mau menerima panggilan Tuhan, yang bisa melangkah. Jatuh pasti, saudara bilang sama saya sebagai hamba Tuhan, orang Kristen bisa jatuh nggak? Pasti bisa, tapi bisa berdiri lagi. Ya, jatuh pasti, nggak sombong banget sih nggak pernah jatuh. Saya nggak pernah jatuh yang aneh-aneh, jatuhnya ya gitu, kesel sama tukang bajai, kesel sama naik motor, jatuh juga itu namanya saudara. Ya kan, namanya kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi saya percaya, orang-orang percaya jatuh dia akan berdiri lagi. Dan dia akan menyesali perbuatannya, lalu dia akan melakukan hal yang baik. Ingatkah waktu Yesus bilang sama wanita itu, dia bilang, oke, semua gak ada yang hukum kamu, tenang aja. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Ayo udah berdiri pulang. Kan pesannya sederhana, udah pergi. Jangan buat dosa lagi. Yuk sama-sama dengan saya bilang, jangan buat dosa lagi. Keras dikit, pelit amat, mulut lu gak kelihatan soalnya ya. Jangan buang dosa lagi. Jangan saudara. Saya tadi jam 9 ngebahas ada 2 dosa. Satu dosa yang gak sengaja, dosa yang sengaja. Yang gak sengaja tuh kayak gitu. Nanti saudara pulang tiba-tiba ada anak naik sepeda tabrak yuk. Terus saudara marah ya terus jadi berdosa. Nah itu namanya kan gak sengaja tapi langsung cepat. Oh ya Tuhan kenapa sih gue gak bisa jaga emosi. Emang gue dulu begitu ya tapi udahlah gue mau lupakan. Gue terima panggilan Tuhan untuk berubah. Kan ada begitu. Tapi kalau yang sengaja kan emang ke gereja udah niat. Lu yang jam 9 aja. Kenapa? Gila loh. Yang depan sebelah kiri janda lagi. Nah itu udah sengaja. Itu gak bisa sembuh. Susah sembuh. Lu tau gak cowok yang kiri? Ada ceweknya. Ceweknya mah bisa gue geser. Catur kali lo geser. Ya kan? Ya ini serius saudara. Ya kan banyak orang yang bisa melakukan itu. Gue mesti punya mobil tahun depan. Gimana caranya? Ya kita akal-akalin aja penjualan kantor. Nah itu dosa yang disengaja. Itu yang bahaya. Dia tahu itu tidak boleh dia lakukan. Itu namanya bebal. B-E-B-A-L. Bebal. Ya kan? Dan saya juga tidak menyetujui orang yang melakukan dosa tidak sengaja. Saya juga nggak setujui. Itu sebabnya setiap hari kita harus mengontrol diri kita. Setiap hari kita harus syukuri panggilan kita. Setiap hari kita harus melangkah melibatkan Kristus. Setiap hari kita harus berani keluar dari masa lalu. Sulit Pak Pendeta. Sulit. Kalau saya lihat dia sulit. 16 tahun saya pacaran sama dia Pak Pendeta. 16 tahun Pak. Sementara suami saya ini kan saya cuma kenal 6 bulan. Dia nggak ngerti saya Pak 6 bulan. Makanya saya ribut. Saya kalau ketemu bekas pacar saya Pak. 16 tahun dia sangat ngerti. Kemarin kan nggak sengaja ke Pasar Lama Tangerang. Lagi makan sate babi Pak. Dia lewat. Terus dia bisa tahu loh. Ngasih saya kerupuk kulit. Dia bilang 16 tahun kita bersama. Nggak mungkin lupa dengan kerupuk kulit babi. Saya goyang Pak Pendeta. Nah lu masa lalu jadi kenangan indah aja. Kan hancur kan? Begitu gara-gara dikasih kerupuk kulit yang harganya bango. Ya kan? Besok dia ketemu, besok dia ngarep datang lagi ke warung situ. Mana tahu dia lewat, nggak bakal. Ya kan? Makanya buanglah semua puisi-puisi masa lalu. Ada lagunya dulu tuh. Buanglah semua puisi antara kita berdua. Terus gimana kata-katanya? Ku ingin dia selalu ama cinta, pokoknya begitu deh ya. Kalau udah cinta-cintaan, udah nenek-nenek aja masih ketawa tuh. Nenek, lagu nenek kan zaman dulu dong, bukan lagu itu. Ya saudara lihat yang pertama jadi jelas, seperti firman Tuhan katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi jangan pernah menganggap engkau yang cari Tuhan, Tuhan cari manusia. Saya akan konsisten bilang itu, kenapa? Karena Tuhan cari Adam waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Itu bukti manusia jatuh ke dalam dosa pergi, lari, ngumpet. Tuhan cari. Mau datang? Oke, enggak ya sudah. Ya, saya sih punya prinsip begitu. Dia selesai di kayu salib. Dia bilang sudah selesai, sudah. Lu mau ambil enggak pekerjaan dia? Ya kan? Dia tawarkan keselamatan buat saudara dan saya. Dan saya menerima itu. Dan saya isi terus hidup saya. Dan saya berdoa, jemaat GBI Pasar Baru, isi pertobatanmu dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka engkau akan bisa melangkah maju sesuai dengan apa yang kau rencanakan, kau cita-citakan dalam hidupmu. Kenapa? Karena orang-orang benar merencanakan cita-cita, merencanakan masa depan, pasti melibatkan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah stempel, sudah bilang oke, maka masa depan itu pasti tercapai. Jatuh boleh,
jungkir balik boleh, berdarah-darah boleh. Tapi Tuhan tetap membebat lukamu. Tuhan tetap mengangkat engkau berdiri dan bilang, mungkin dia tepok seperti anak kecil. Hei, jalan, maju. Ya kan? Ingat peristiwa Musa ketika nyembah anak kambing, anak domba emas, ayat di pasal 33-nya, Musa bilang, gua gak mau maju, saya gak mau maju Tuhan, kalau gak bersamamu. Wah, itu keren. Saudara juga bisa bilang begitu, Tuhan, saya sekarang sudah milik Tuhan, saya gak mau maju kalau saya tidak bersama Tuhan. Itu tandanya engkau menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Bukan engkau yang menangkap, tapi Tuhan yang menangkap. Dan katakan, aku mulai lupakan apa yang ada di belakang. Itu kerupuk kulit babi boleh datang, tapi hatimu tidak bisa lagi mengambil hatiku. Kembalilah ke suamimu, bilang baik-baik. Pak, minggu depan kita ke GBI Pasar Baru ya Pak. Kita ibadah sama-sama. Papa boleh benci sama mama, mama tetap mengasihi papa. Tenang aja mah, papa bisa berubah. Tapi soal dompet belum bisa berubah ya. Ada suami-suami menyembah Tuhan luar biasa, sama istrinya pelit luar biasa. Kalau istri saya nonton, mah papa kan gak pelit mah ya kan. Istri saya dan keluarga juga lagi ibadah streaming. Dan ibadahnya di Pasar Baru. Tepuk tangan dong buat istri saya. Dia lagi nonton nih saudara ya. Puji Tuhan. Tadi saya lihat anak saya lihatnya di Instagram. Istri saya lihat di Facebook. Terjadi perpecahan usia ya kan. Duduknya sama nontonnya beda. Anak sekarang tuh ya. Luar biasa nggak saudara. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Jadi orang Kristen itu harus maju terus. Ya nggak boleh menyerah. Dia dari tadi bunyi kita nyanyi. Aku tak akan menyerah. Tahu lagu itu? Ku tak akan menyerah, akan apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kalau saudara percaya Tuhan punya rencana, majulah terus melangkah ke depan. Jangan berhenti dan jangan lihat ke belakang. Ntar jadi tiang garam. Ya, saudara ya, itu pelajaran yang luar biasa. Ketika dia lihat ke belakang, dia membayangkan hartanya hilang, dia membayangkan masa lalunya yang bahagia, akhirnya dia hanya diam di tempat. Ya, saya nggak berdoa dan saudara nggak bakal jadi garam, tenang aja gitu. Tetapi itu gambaran bongkahnya jadi orang-orang yang mematung, mayat hidup, ya kan, zombie, jalan nggak ada tujuan. Jadi yang pertama sudah jelas, saudara, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua di ayat yang ke-14 tadi dikatakan dengan jelas begini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari, tujuannya jelas. Paulus bilang, aku bukan sembarang petinju yang mukul. Aku melatih diriku untuk berlari. Aku melatih ketika aku sudah menginjil, aku tidak menjadi lemah. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terus melangkah ke depan? Yang kedua, hidup harus fokus pada rencana Tuhan. Ya kan? Hidup harus fokus pada rencana Tuhan. Yang pertama dikatakan hidup harus berarah. Kita tahu arah hidup orang Kristen. Hari Minggu gereja. Oke, sekarang tengah minggu belum ada ibadah. Tapi kita tahu setiap hari kita baca firman Tuhan. Bahkan ketika awal-awal corona, kuota habis. Nonton streaming di mana-mana. Mendadak lu jadi orang paling rohani di dunia ini. Tapi ketika sekarang sudah bulan keempat, kelima, udah mulai gereja, kan udah gak nonton streaming lagi kan. Emang lu ya kalau terjepit aja, udah deket banget. Sampai lu ribut, pendeta ini benar, pendeta itu benar, pendeta ini benar. Yang benar Tuhan Yesus, amin. Lihat kiri kanan, yang benar Tuhan Yesus bilang ya. Nah, ini yang menarik. Yang kedua, mengapa saya katakan hidup harus fokus pada rencana Tuhan. Jadi gak cukup cuma menerima panggilan, tapi setelah dipanggil fokuslah pada rencana Tuhan. Saya gak tahu rencana Tuhan apa dalam hidupmu. Saya juga baru tahu sedikit rencana Tuhan dalam hidup saya. Yang saya tahu Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan. Ya kan, ya hamba Tuhan ada juga yang puluhan tahun jatuh, tapi dia tetap rencana Tuhan jadi hamba Tuhan.
Doakan saya juga jangan jatuh, doakan Pak Pendeta-pendeta kita jangan jatuh. Tetapi saya yakin sekali sudah terkonfirmasi, seumur begini saya nggak lelah, saya senang melayani Tuhan. Jauh pun ke Tangerang gini, udah ada tapi di Google kan Tangerang ini. Ya saya senang melakukannya. Jadi bukan faktor X, faktor lain-lain, saya senang melakukannya. Jadi saya sudah tahu rencana Tuhan, tapi rencana lainnya saya nggak tahu. Saya terus bergumul, saya terus berdoa. Tuhan apa rencana? Rencana selanjutnya, saya boleh punya rencana. Gereja ini punya rencana. Bubar nggak semua gara-gara corona? Bubar, harus menata ulang rencana. Ternyata jangan-jangan lewat kasus ini Tuhan sedang membubarkan rencana kita yang kita pikir bakal sukses di akhir tahun 2020 di bulan November. Gereja ini akan bikin bla 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 bla. Tuhan bilang stop, bikin rencana ulang. Makanya kalau bikin rencana, libatkan Tuhan. Saya nggak bilang gereja ini nggak melibatkan Tuhan. Kita semua melibatkan Tuhan. Rencana saudara yang keburu kredit rumah, tiba-tiba sekarang dipecat. Jangan-jangan lo dulu beli rumahnya nafsu, emosi. Yang udah kredit mobil, bingung cicilnya, ya kan? Puji Tuhan. Ada orang, puji Tuhan Pak, saya sudah mau akad kredit. Saya bilang sama suami saya, ntar dulu deh. Ada corona, suami saya sekarang nganggur. Kalau nggak gue dikejar-kejar utang. Kan itu kan hebat saudara. Jadi segala hal lihatnya dari sisi positif, maka engkau akan bahagia. Positif aja jadi orang. Nah ini menarik saudara, kenapa saya katakan menarik? Lihat, ketika orang mau fokus pada rencana Tuhan, maka dia mulai menaruh pengertiannya akan rencana Tuhan. Dengan cara apa? Dia akan mulai menikmati hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia mulai menikmati Alkitab, dia mulai menikmati puji-pujian, dia mulai datang ke gereja nggak terlambat, menikmati terus keintiman dengan Tuhan. Maka saya percaya nggak perlu Tuhan ngomong di kuping saudara, nggak perlu Tuhan ngomong dari atap rumah saudara. Saudara sudah akan merasakan Tuhan bicara sama saudara akan rencana hidupnya. Dia bisa taruh di hatimu yang paling dalam untuk apa yang dia mau. Lalu kemudian ketika engkau tahu rencana Tuhan, engkau mulai melakukannya, sebetulnya sederhana, engkau sedang mengejar satu hadiah, yaitu hadiah surgawi. Itu sebabnya Paulus nggak peduli dengan dirinya. Paulus bilang, aku tahu ada mahkota yang tersedia buatku dan buat semua orang yang merindukannya. Tapi ayat sebelumnya dikatakan, kalimat sebelumnya, meskipun darahku sampai tercurah. Ternyata orang yang mau ikut rencana Tuhan, dia bagaikan atlet yang terus bertanding, berdarah-darah, digebukin tapi maju terus. Sehingga dia tahu waktu dia bertahan, Yesus juga bilang, barang siapa bertahan pada kesudahannya, dia akan selamat. Jadi hari ini jelas, Tuhan ajarkan hal yang sederhana. Ketika kita mau mengejar hadiah surgawi, satu-satunya jalan, jadikan Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Saudara nggak bakal bisa kejar surgawi, kalau saudara nggak tahu siapa yang pegang kunci surgawi. Ya, saudara ini bukan ngeledek atau melecehkan gitu, bukan. Karena cuma Yesus satu-satunya. Oke, kita akan ngomong gini. Yesus itu sama lah dengan manusia lainnya gitu. Yesus itu sama lah dengan nabi lain. Udah kita jangan bilang Yesus Tuhan dulu lah ya. Kita samain aja dulu Yesus itu nabi gitu ya. Orang-orang yang punya hikmat lebih dengan semua. Itu aja dulu coba. Dari semua itu tidak ada yang berani mengatakan dirinya Tuhan. Gitu. Dari semua orang yang baik-baik itu tidak ada yang berani satupun bilang, I datang dari sono, dari surga. I datang, I bermain, I mati, I bangkit, I kesana, nanti I jemput you ke sini. Tidak ada satupun pemimpin kebaikan, ya, nggak usah agama deh. Pemimpin kebaikan dari dunia ini ada yang saya dengar. Kalau ada mungkin saya mulai ragu dengan Yesus. Saya bisa timang-timang dengan kepercayaan-kepercayaan atau aliran lain. Tapi only Jesus, hanya Yesus yang berani bilang, saya datang dari sana, saya ke sini, saya kembali, nanti ke sini lagi mengangkat kita. Cuma Yesus. Kalau ada orang bilang, tapi kan dia bukan Tuhan, terserah. Dia oke, dia bukan Tuhan. Tapi cuma dia yang berani mengklaim dirinya, saya dari surga. Yang lain gak ada. Jadi kenapa saya harus berat mengatakan dia Tuhan? Kalau dia datang dari sarangnya Tuhan di sana. Ya bukan sarangai, bukan. Sarangnya Tuhan, dari surga sana. Datang, cuma Yesus kan yang bilang begitu. Dan cuma Yesus yang dibilang Tuhan di dalam Alkitab.
Mungkin saudara lebih banyak baca Alkitab dari saya. Mungkin saudara ada yang udah 15-20 kali. Saya belum nyampe. Biar jadi pendeta juga saya nggak sampai baca Alkitab 15-20 kali. Ya nggak apa-apa, ada orang yang hobi baca, nggak apa-apa baca. Ya, kalau yang baru 1 kali jangan minder. Nggak habis juga jangan minder. Selama saudara saat teduh tiap hari 1 tahun itu udah 1 Alkitab kok. Tenang aja gitu ya. Nah, saudara lihat. Alkitab menulis Yesus Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Itu penulis-penulis muridnya. Kalau ada Tuhan, maka mereka kembalilah dengan Bapak kita Musa, Tuhan kita. Nggak ada. Lalu janda di Sarfat itu mengatakan, sungguh dia anak Tuhan. Telah membangkitkan atau telah memberikan apa macam-macam. Enggak, hanya Yesus yang dibilang Tuhan. Jadi buat saya kalau saudara masih ragu Yesus Tuhan nggak apa-apa. Buat saya Yesus itu Tuhan. Alasannya jelas. Penulis-penulis kitab yang diizinkan Tuhan menulis Yesus Tuhan atau Tuhan kita Yesus Kristus. Gelarnya jelas Tuhan. Ya kan? Tuhan tahu dong. Lawannya Tuhan apa? Hantu. Nah, lu kalau ragu lu berarti hantu Tuhan lu. Jadi bagi saya sederhana. Ketika Paulus bilang begini, saya mau mengerti rencana Tuhan, oleh karena itu saya akan melakukan rencana itu. Karena saya tahu ada hadiah surgawi yang tersedia bagiku. Meskipun aku sampai berdarah-darah. Oleh karena itu ketika engkau bertarung dalam hidupmu, jadikan Yesus itu menjadi Tuhan dan segala-galanya dalam hidup kita. Tanpa menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita, kita nggak bisa buat apa-apa. Saya nggak sanggup khotbah di sini kalau saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Capek banget. Ya tidur jam 12, bangun jam 4:30. Ke desa kan nih, kita ke desa gitu. Terus ketemu orang gitu. Terus nanti pergi, capek saudara. Tapi ketika engkau tahu rencana Tuhan dalam hidupmu, engkau melakukan hal yang menurut orang itu. Ya saudara, mari lakukan terus. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Nggak cocok sama suami pun saudara tetap harus lakukan dan kasih pengertian sama suami. Gak cocok sama istri, kasih pengertian. Gue gak bisa lari hati gue dari panggilan ini. Saudara mesti katakan itu saudara. Dan ketika kita tahu rencana Tuhan, tampaknya kita kan gak merasa rugi. Yang rugi orang lain loh. Saudara pernah ngalamin gak yang rugi orang lain? Saudara saya ada siaran renungan malam. Namanya sebelum tidur, ya kan pernah live di sini. Saya lakuinnya seneng saudara. Untung kagak, gembira aja. Yang rugi orang lain lo, lu gila lu kayak gitu-gitu nggak dibayar ya. Nah, orang lain yang rugi. Kalau gue sih nggak mau, makanya Tuhan nggak pilih lo. Kan gitu jawabannya. Ih gila ya, lu setiap malam, biasa aja. Kenapa? Saudara, saya pernah bahas tentang biasa aja. Orang Kristen, dengar nih baik-baik, yang di Facebook, yang di Instagram, yang di YouTube dengar. Orang Kristen kalau doa itu bukan luar biasa, itu biasa aja. Orang Kristen kalau baca Alkitab itu nggak luar biasa, biasa aja. Saya bilang, Pak Gembala gila lu jam 3 dia berdoa sampai jam 6, luar biasa. Biasa aja bos. Justru gua bilang lu luar biasa kalau sampai nggak berdoa. You baca Alkitab nggak tiap hari? Enggak, luar biasa loh. Itu baru luar biasa. Gila ada orang Kristen nggak baca Alkitab, luar biasa loh. Kalau baca Alkitab itu biasa aja. Karena memang kerjaan kita, makanan kita ya menikmati firman Tuhan. Kan sama seperti setiap hari kita makan nasi, ya biasa aja. Tiba-tiba saudara bangun pagi makan reptil, bangun pagi makan ular, siang lu makan, kan banyak sini jualan kan, monyet, besok siang lagi makan burung gagak, nah itu luar biasa lu. Kenapa? Enggak, karena manusia biasanya makan nasi, lu bangun pagi makan ular lu, gila. Siang lu makan apa? Ya begitulah, kalau lagi rese-rese makan kadal. Ada tuh di pasar lama segala macam makanan got ya kan? Kali, alang-alang ada. Nah, kalau makan itu sekali-sekali itu biasa kan. Nah, itu pun orang Kristen. Orang Kristen itu kebiasaannya baca Alkitab, kebiasaannya beribadah, kebiasaannya memuji Tuhan, kebiasaannya melakukan hal yang baik. Nah, kalau saudara nggak lakukan itu, baru saya bilang luar biasa lo jadi orang Kristen. Nggak baca Alkitab, nggak berdoa, nggak lakukan hal-hal yang rohani, itu buat saya luar biasa. Sampai tunggu aja. Tunggu Tuhan batuk sama lu. Tahu kalau Tuhan batuk, dubrak lu ya. Nah, saya percaya sekali dengan firman Tuhan yang mengatakan gini. Anggaplah kesabaran Tuhan.
kebaikan Tuhan itu menuntun kita pada pertobatan. Hari ini saudara, ketika kau mau jalan lurus ke depan, ketika kau mau keep moving forward, maka saudara percayalah 2 prinsip yang sederhana ini yang kita baca tadi jelas di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13-14 mengajarkan kepada kita 2 prinsip yang sederhana. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap melangkah maju, maka yang harus kita lakukan ketika kita mau melangkah maju, hidup harus berarah kepada Kristus. Artinya hidup harus menaikkan syukur, hidup harus terima panggilan Tuhan dan berani keluar pada masa lalu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terus melangkah maju, tidak tergoyahkan, agar kita tetap bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Hidup harus fokus pada rencana Tuhan. Fokus, saudara nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Terus pada rencana Tuhan. Seperti Yosua bilang, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Tuhan. Nah, orang yang fokus, dia berani meraih rencana karena dia tahu ada rahasia atau ada hadiah sorgawi. Dan dia jadikan Yesus segala-galanya. Puji Tuhan, haleluya. Saya harap saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Sahabat-sahabat yang ada di Facebook, sahabat Instagram, sahabat yang di YouTube yang sedang menyaksikan streaming. Saya percaya Tuhan juga memberkati dimanapun engkau berada. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan, Yesus memberiku kemenangan.